Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur adalah salah satu kunci utama kebahagiaan dan ketenangan hati dalam hidup seorang muslim. Dalam Islam, syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah di bibir, tetapi sebuah sikap hidup, pandangan hati, dan wujud nyata dalam perbuatan. Menjadi hamba yang bersyukur berarti mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik nikmat besar maupun kecil, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa syukur bukan hanya akan menjaga nikmat yang ada, tetapi juga menjadi asbab atau menjadi sebab ditambahkannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kufur nikmat bisa menjadi sebab turunnya musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa syukur memiliki 3 unsur utama. Yang pertama adalah syukur dengan hati, yaitu menyadari dan meyakini bahwa segala nikmat berasal dari Allah. Tidak ada satupun yang datang dari kekuatan diri sendiri semata. Lalu yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu sering memuji Allah, menyebut-nyebut nama Allah, dan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas segala karunia-Nya. Lalu yang ketiga adalah syukur dengan amal, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat kepadanya. Sebagai contoh, jika kita diberi harta, maka syukur itu diwujudkan dengan bersedekah, dengan berbuat amal soleh. Jika diberi ilmu, maka ilmu itu digunakan untuk mengajar dan berdakwah, memberikan manfaat kebaikan untuk orang lain. Jika diberi waktu luang, maka digunakan untuk ibadah dan kebaikan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita harus bersyukur? Pertama, karena kita tidak memiliki apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan, keluarga, rezeki, kemampuan berpikir, hingga detak jantung dan hembusan nafas, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, karena syukur memperkuat keimanan. Hamba yang bersyukur
akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengannya, dan tidak mudah terjebak dalam keluh kesah atau keputusan yang tidak ada manfaatnya. Lalu yang ketiga adalah karena syukur membuat hidup terasa cukup. Banyak orang yang merasa tidak bahagia bukan karena kekurangan nikmat, tetapi karena kurang bersyukur. Orang yang bersyukur akan merasakan nikmat dalam kesederhanaan, sementara orang yang kufur akan terus merasa kurang meskipun hartanya melimpah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teladan para nabi dalam bersyukur. Para nabi adalah contoh terbaik dalam mensyukuri nikmat Allah. Nabi Sulaiman meski diberikan kerajaan besar, tetapi mengakui semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 40 yang artinya, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau kufur. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW pun dikenal sebagai pribadi yang amat bersyukur. Beliau seringkali sholat malam sampai kakinya bengkak, dan ketika ditanya kenapa beliau bersungguh-sungguh padahal dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menjawab dalam sabdanya, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi hamba yang bersyukur bukan hanya ketika nikmat datang, tetapi juga saat ujian menimpa. Dalam Islam, ujian pun bisa menjadi sebab bertambahnya pahala dan penghapus dosa. Oleh karena itu, orang yang sabar atas musibah dan tetap bersyukur dianggap lebih mulia. Syukur di tengah ujian bisa dilakukan dengan melihat bahwa masih banyak hal yang layak disyukuri. Misalnya, sakit mungkin datang, tetapi masih diberi waktu untuk beribadah. Kehilangan harta, tetapi keluarga masih utuh. Ditimpa musibah, tapi masih punya iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jalan menuju hamba yang bersyukur. Menjadi hamba yang bersyukur bukan tujuan akhir, tetapi proses seumur hidup. Ia perlu latihan, kesadaran, dan pembiasaan. Di antara caranya adalah yang pertama, selalu mengingat nikmat Allah setiap hari, sekecil apapun nikmat tersebut. Lalu yang kedua, membiasakan diri membaca doa-doa syukur dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, menjauhi sifat iri, dengki, dan tamak. Lalu yang keempat, melatih diri berbagi dengan orang lain dan membantu sesama. Lalu yang terakhir, menerima takdir Allah dengan lapang dada
dan menganggap segala ketetapannya sebagai kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur, karena syukur adalah tanda kedekatan dengan Allah dan menjadi sebab keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.